jangan lewatkan pesan ini. Karena di dalamnya ada cermin, di dalamnya ada penjelasan, di dalamnya ada tanda. Mengapa banyak orang mulai bingung melihatmu berbeda? Mereka bukan hanya bingung karena kamu berubah. Mereka bingung karena perubahanmu membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka salah membaca takdirmu. Bagian 1. Mereka bingung karena kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Perubahan pertama yang membuat banyak orang terdiam adalah cara kamu merespons hidup. Dulu, mungkin satu kalimat tajam bisa membuat hatimu goyah sepanjang hari. Satu sindiran kecil bisa membuat pikiranmu berputar sampai malam. Satu perlakuan tidak adil bisa membuatmu merasa harus menjelaskan diri, membela diri, atau membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kamu pernah hidup dalam lingkaran reaksi, seolah setiap suara dari luar memiliki kuasa untuk mengatur cuaca di dalam dadamu. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi mudah terpancing. Kamu tidak lagi memberikan energi pada pertengkaran yang tidak membangun. Kamu tidak lagi merasa wajib membalas setiap ucapan yang melukai. Kamu belajar bahwa tidak semua suara harus dijawab, tidak semua tantangan harus diterima, dan tidak semua orang layak masuk ke ruang batinmu. Ini bukan karena kamu dingin, ini karena kamu sudah naik kelas secara spiritual. Orang-orang yang terbiasa melihatmu rapuh akan kebingungan ketika kamu mulai tenang. Mereka ingin melihat wajah lamamu yang dulu mudah panik, mudah gelisah, mudah ingin menjelaskan. Namun yang mereka temukan sekarang adalah seseorang yang seperti gunung di tengah badai. Angin bisa datang dari banyak arah, tetapi puncakmu tetap berdiri. Petir bisa menyambar langit, tetapi akarmu tidak ikut tercabut. Mereka bingung, sebab mereka kehilangan tombol lama yang dulu bisa mereka tekan untuk membuatmu runtuh. Jiwa terpilih, inilah tanda bahwa kamu telah menemukan pusat dirimu. Ketika manusia belum mengenal dirinya, ia akan mudah dipindahkan oleh ucapan orang lain. Tapi ketika seseorang sudah duduk di singgasana batinnya sendiri, ia tidak lagi berlari mengejar pengakuan. Ia tidak lagi hidup demi menenangkan prasangka. Ia tidak lagi menjadikan pendapat manusia sebagai hakim terakhir atas nilainya. Kamu mulai memahami bahwa kedamaianmu terlalu mahal untuk ditukar dengan drama kecil. Perubahan ini terlihat cepat di mata mereka, tetapi sebenarnya ia lahir dari banyak malam sunyi. Ada saat ketika kamu menahan diri untuk tidak membalas. Ada saat ketika kamu memilih diam meski hatimu penuh kalimat. Ada saat ketika kamu ingin membuktikan sesuatu, tetapi batinmu berkata, jangan turun ke tempat yang sama. Jangan kotori langkahmu untuk perang yang tidak sepadan. Dari latihan-latihan batin itulah lahir wibawa baru. Dan sekarang, orang-orang merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka tahu energimu berubah. Ada batas yang lebih jelas, ada ketegasan yang lebih matang. Ada kelembutan yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Kamu tetap baik, tetapi tidak lagi mudah dipermainkan. Kamu tetap ramah, tetapi tidak lagi membiarkan siapapun masuk tanpa menghormati pintu. Kamu tetap manusia yang punya hati, tetapi hati itu kini dijaga oleh kesadaran yang lebih tinggi. Mereka bingung karena kamu tidak lagi menjadi versi lama yang bisa mereka prediksi. Dulu mereka tahu cara membuatmu cemas. Dulu mereka tahu cara membuatmu merasa bersalah. Dulu mereka tahu cara membuatmu mengejar persetujuan. Tapi sekarang, kamu seperti bahasa baru yang tidak bisa mereka baca. Kamu tidak membenci mereka, tetapi kamu juga tidak menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Kamu tidak mengutuk masa lalu, tetapi kamu juga tidak mau kembali menjadi tawanan cerita lama. Inilah kemenangan spiritual yang sunyi. Bukan kemenangan yang berteriak di depan banyak orang, tetapi kemenangan yang terasa dalam cara kamu bernapas. Kamu tidak perlu marah untuk terlihat kuat. Kamu tidak perlu keras untuk dihormati. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap luka agar orang tahu kamu pernah bertahan. Cukup dengan cara kamu berjalan hari ini, semesta sudah memberi kesaksian bahwa seseorang yang pernah dipatahkan bisa tumbuh menjadi cahaya yang tidak mudah dipadamkan.
Bagian 2. Mereka bingung karena kamu menutup akses yang dulu terlalu terbuka. Ada jenis perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa oleh orang-orang yang pernah terlalu bebas memasuki hidupmu. Dulu, mungkin kamu terlalu mudah memberi ruang. Siapapun yang datang dengan sedikit perhatian bisa masuk. Siapapun yang membawa cerita sedih bisa mengambil waktumu. Siapapun yang membutuhkanmu bisa membuatmu meninggalkan dirimu sendiri. Kamu mengira kebaikan berarti selalu tersedia. Kamu mengira mencintai berarti terus memberi tanpa batas. Kamu mengira menjaga hubungan berarti harus terus mengalah meski batinmu perlahan habis. Panggilan itu tidak selalu keras. Namun jiwa yang terlalu sering dikuras akan tiba pada hari ketika ia mendengar panggilan dari dalam dirinya sendiri. Kadang ia datang sebagai rasa kosong setelah kamu terlalu banyak memberi kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargai. Dari situlah kesadaranmu mulai menyala. Kamu mulai bertanya, mengapa aku selalu menjadi tempat pulang bagi semua orang, tetapi tidak pernah menjadi rumah bagi diriku sendiri? Pertanyaan itu menjadi pintu, dan ketika pintu itu terbuka, kamu tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Sekarang, kamu mulai memilih. Kamu memilih siapa yang boleh mendengar isi hatimu. Kamu memilih siapa yang boleh dekat dengan energimu. Kamu memilih kapan harus hadir, kapan harus menjauh, kapan harus membantu, dan kapan harus membiarkan orang lain belajar dari konsekuensi hidupnya sendiri. Ini bukan egois. Ini adalah kedewasaan batin. Ini adalah cara semesta mengajarkanmu bahwa kasih sayang tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi pengorbanan yang menghancurkan diri. Orang-orang bingung karena pintu yang dulu selalu terbuka kini memiliki penjaga. Mereka mengetuk dengan cara lama, tetapi kamu tidak selalu menjawab. Mereka memanggil dengan nada yang dulu membuatmu merasa bersalah, tetapi kini kamu tidak lagi terburu-buru menyerahkan seluruh waktumu. Mereka mencoba memainkan pola lama, tetapi pola itu tidak lagi bekerja. Dan karena mereka tidak memahami perjalananmu, mereka mengira kamu sombong. Padahal kamu hanya sedang pulang kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, tidak semua orang akan senang melihatmu punya batas. Terutama mereka yang dulu diuntungkan oleh ketiadaan batasmu. Ketika kamu mulai berkata tidak, mereka akan merasa kehilangan kuasa. Ketika kamu mulai memilih diam, mereka akan merasa diabaikan. Ketika kamu mulai menjaga jarak, mereka akan menyebutmu berubah. Dan benar, kamu memang berubah. Tetapi perubahan itu bukan kejatuhan, itu penyelamatan. Ada kalanya langit menyelamatkan seseorang bukan dengan mengirim orang baru, tetapi dengan membuatnya berani menutup pintu lama. Ada kalanya anugerah tidak datang dalam bentuk tambahan, tetapi dalam bentuk pengurangan. Dikurangi pertemanan yang menguras jiwa, dikurangi hubungan yang hanya datang ketika butuh, dikurangi kewajiban palsu yang membuatmu merasa harus menyelamatkan semua orang, sementara dirimu sendiri tenggelam diam-diam. Kini kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Ada yang pergi agar ruang hidupmu bersih. Ada yang menjauh agar suaramu sendiri terdengar. Ada yang tidak lagi sejalan agar langkahmu tidak terus tersandung. Dan ketika kamu berhenti memaksa yang lama untuk tetap tinggal, semesta mulai menata tempat bagi yang lebih selaras. Mereka bingung karena kamu tidak lagi bisa diakses sesuka hati. Mereka tidak tahu bahwa akses kepada dirimu sekarang bukan lagi jalan umum. Ia menjadi ruang suci. Orang yang masuk harus membawa hormat, bukan manipulasi. Harus membawa ketulusan, bukan kepentingan tersembunyi. Harus mampu melihatmu sebagai manusia utuh, bukan hanya sebagai tempat mengambil tenaga saat mereka lelah. Inilah perubahan yang membuat auramu berbeda. Ketika seseorang berhenti membiarkan hidupnya dibuka sembarangan, ada cahaya baru yang muncul. Cahaya itu bernama harga diri. Dan harga diri bukan kesombongan. Ia adalah pengingat bahwa jiwamu juga titipan agung yang harus dijaga.
Kamu tidak lahir untuk menjadi tempat pembuangan emosi semua orang. Kamu tidak lahir untuk terus menyembuhkan orang yang sengaja melukaimu. Kamu tidak lahir untuk menghabiskan hidup sebagai jembatan bagi mereka yang tidak pernah peduli apakah kakimu berdarah. Hari ini, kamu memilih menjaga pintu, dan karena itu, mereka bingung. Orang yang dulu mudah digoyahkan kini sedang berdiri di bawah perlindungan kesadaran. Sebab orang yang dulu mudah dipanggil kini mendengar panggilan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya perubahanmu terasa begitu cepat. Karena begitu kamu memilih dirimu, seluruh arah hidupmu ikut berubah. Bagian 3. Mereka bingung karena luka yang dulu membuatmu hancur kini menjadi bahan bakar. Ada luka yang dahulu kamu kira akan menjadi akhir dari dirimu. Luka itu datang dalam bentuk pengkhianatan, kehilangan, penolakan, penghinaan, kegagalan, atau rasa tidak dianggap oleh orang-orang yang seharusnya memahami. Saat itu, dunia terasa sempit, nafas terasa berat, bahkan pagi pun seperti tidak membawa harapan. Kamu berjalan, tetapi jiwamu seperti tertinggal di suatu tempat yang gelap. Kamu tersenyum, tetapi di balik senyum itu ada reruntuhan yang tidak diketahui siapapun. Namun ada rahasia besar tentang jiwa terpilih. Ia tidak selalu diselamatkan dengan cara dijauhkan dari luka. Kadang ia dibentuk justru melalui luka. Bukan karena semesta ingin menghukumnya, tetapi karena di dalam tekanan tertentu, kekuatan yang tersembunyi akan dipanggil keluar. Seperti emas yang harus melewati panas untuk memisahkan dirinya dari kotoran, kamu pun melewati masa-masa berat agar bagian paling murni dalam dirimu muncul ke permukaan. Dulu luka membuatmu bertanya, "Mengapa aku?" Sekarang luka membuatmu berkata, "Ternyata aku mampu." Perubahan kalimat itu adalah pergeseran takdir. Ketika seseorang berhenti menjadi korban dari kisahnya sendiri dan mulai menjadi saksi kebangkitannya, seluruh energi hidupnya berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk karena masa lalu. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa apa yang pernah menghancurkannya telah menjadi tanah tempat sayapnya tumbuh. Orang-orang bingung karena mereka tahu sebagian kisahmu. Mereka tahu kamu pernah disakiti. Mereka tahu kamu pernah diremehkan. Mereka tahu ada masa ketika kamu terlihat lelah, sunyi, dan tidak berdaya. Mereka mungkin diam-diam mengira kamu akan tetap berada di sana. Mereka mengira luka itu akan membuatmu pahit, kecil, dan penuh dendam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kamu bangkit dengan mata yang lebih dalam, hati yang lebih luas, dan langkah yang lebih terarah. Inilah yang sulit mereka pahami. Tidak semua luka melahirkan kehancuran. Di tangan jiwa yang sadar, luka bisa menjadi pelajaran. Luka bisa menjadi pintu kebijaksanaan. Luka bisa menjadi api yang menerangi jalan. Kamu tidak lagi membawa masa lalu sebagai rantai. Kamu membawanya sebagai kitab sunyi, tempat setiap halaman mengajarkanmu tentang siapa yang layak dipercaya, batas mana yang harus dijaga, dan kekuatan apa yang selama ini tertidur dalam dirimu. Jiwa terpilih, kamu tidak menjadi kuat karena hidup selalu lembut kepadamu. Kamu menjadi kuat karena berkali-kali dipaksa berdiri saat tidak ada tangan yang menolong. Kamu menjadi kuat karena harus menenangkan diri sendiri saat dunia terlalu bising. Kamu menjadi kuat karena pernah menangis tanpa saksi, lalu tetap bangun keesokan harinya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan jangan remehkan itu. Ada kemenangan besar dalam kemampuan untuk tetap berjalan ketika hatimu belum sepenuhnya sembuh. Sekarang luka itu tidak lagi menguasaimu. Ia menjadi bahan bakar. Ia menjadi alasan mengapa kamu lebih serius membangun hidup. Ia menjadi alasan mengapa kamu lebih selektif memilih lingkungan. Ia menjadi alasan mengapa kamu tidak lagi mudah percaya pada kata manis tanpa bukti. Ia menjadi alasan mengapa kamu lebih mencintai kedamaian daripada keramaian palsu. Ia menjadi alasan mengapa kamu mulai mengubah cara berpikir, cara berdoa, cara bekerja, cara memandang diri, dan cara menentukan arah.
Mereka bingung melihatmu bergerak begitu cepat, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sudah terlalu lama bergerak di dalam diam. Saat mereka mengira kamu berhenti, kamu sedang menyusun ulang jiwamu. Saat mereka mengira kamu kalah, kamu sedang belajar memahami medan hidup. Saat mereka mengira kamu tidak punya arah, kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit tanpa suara. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak lagi perlu menjelaskan. Hasilmu berbicara, ketenanganmu berbicara, caramu tidak lagi menaruh dendam berbicara, caramu tidak lagi menengok ke belakang dengan rasa hancur berbicara. Semua itu menjadi kesaksian bahwa luka yang disentuh oleh kesadaran tidak selamanya menjadi kutukan. Ia bisa berubah menjadi mahkota batin. Hari ini, mereka mungkin bertanya-tanya mengapa kamu tidak hancur seperti perkiraan mereka. Karena yang mereka pukul bukan batu rapuh, melainkan benih yang sedang menunggu hujan. Jawabannya sederhana tetapi sangat dalam. Bagian 4. Mereka bingung karena kamu berubah tanpa banyak pengumuman. Ada orang yang ketika ingin berubah, ia mengumumkannya kepada semua orang. Ia menceritakan rencananya, membagikan setiap langkahnya, mencari tepuk tangan sebelum prosesnya selesai. Namun kamu berbeda. Perubahanmu terjadi dalam diam. Kamu tidak banyak bicara. Kamu tidak sibuk menjelaskan bahwa kamu sedang memperbaiki diri. Kamu tidak meminta dunia menyaksikan setiap perjuanganmu. Kamu hanya mulai mengurangi hal-hal yang merusak, memperbaiki kebiasaan kecil, menahan diri dari lingkungan yang melemahkan, dan memilih jalan yang lebih sunyi tetapi lebih benar. Diam inilah yang membuat perubahanmu terlihat mengejutkan. Karena saat orang lain tidak mendengar kabarmu, mereka mengira tidak ada yang terjadi. Mereka mengira hidupmu tetap sama. Mereka mengira kamu masih berada di tempat lama, dengan pola lama, luka lama, dan cara berpikir lama. Mereka tidak tahu bahwa dalam kesunyian, kamu sedang membangun ulang fondasi hidupmu. Bata demi bata, doa demi doa, keputusan demi keputusan, luka demi luka yang kamu bersihkan perlahan. Jiwa terpilih, ada jenis kebangkitan yang memang tidak perlu diumumkan. Sebab sesuatu yang benar-benar besar seringkali tumbuh tanpa suara. Akar pohon tidak berteriak ketika menembus tanah. Matahari tidak meminta izin ketika terbit. Laut tidak perlu menjelaskan kedalamannya kepada setiap orang yang hanya melihat permukaannya. Begitu pula dirimu. Kamu tidak perlu selalu menjelaskan prosesmu kepada mereka yang hanya datang untuk menilai hasilmu. Ketika kamu bergerak dalam diam, energi hidupmu menjadi lebih terjaga. Tidak semua rencana perlu diketahui banyak orang. Tidak semua mimpi harus dibicarakan sebelum kuat akarnya. Tidak semua perubahan perlu diberi panggung ketika masih dalam masa pembentukan. Ada hal-hal yang harus disimpan sampai cukup matang, karena terlalu banyak suara bisa mengguncang niat yang baru tumbuh. Kamu mulai memahami bahwa rahasia bukan selalu tentang ketakutan. Kadang rahasia adalah cara melindungi benih agar tidak diinjak sebelum menjadi pohon. Mereka bingung karena tiba-tiba kamu tampak berbeda. Tiba-tiba cara bicaramu lebih tertata. Tiba-tiba keputusanmu lebih tegas. Tiba-tiba waktumu tidak lagi mudah diambil. Tiba-tiba energimu terasa mahal. Tiba-tiba kamu tidak lagi hadir di tempat-tempat yang dulu membuatmu lelah. Mereka menyebutnya tiba-tiba, padahal kamu menyebutnya proses panjang yang tidak mereka lihat. Inilah salah satu tanda kedewasaan spiritual. Kamu tidak lagi membutuhkan saksi untuk setiap perjuangan. Kamu tidak lagi butuh semua orang tahu betapa kerasnya kamu berusaha. Kamu belajar menjadi pekerja sunyi bagi masa depanmu sendiri. Kamu membangun diri tanpa sorak. Kamu memperbaiki batin tanpa panggung. Kamu menata langkah tanpa terus menoleh apakah ada yang mengapresiasi. Dan justru karena itulah perubahanmu terasa kuat. Sebab ia tidak lahir dari keinginan untuk dipuji. Ia lahir dari kebutuhan untuk selamat. Ia lahir dari panggilan jiwa yang berkata, "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus naik. Aku harus sembuh.
Aku harus berhenti mengulang pola yang sama. Aku harus berhenti menyerahkan hidupku kepada kebiasaan yang merusak. Ketika perubahan lahir dari titik terdalam seperti itu, ia tidak mudah dibatalkan oleh komentar manusia. Jiwa terpilih, diam yang kamu jalani bukan diam kosong. Itu diam yang mengandung strategi langit, diam yang menyimpan kedisiplinan, diam yang melatih kesabaran, diam yang menguatkan batin, diam yang membuatmu tidak cepat terpancing untuk membuktikan sesuatu sebelum waktunya. Banyak orang gagal berubah karena terlalu cepat bicara, terlalu cepat ingin diakui, terlalu cepat ingin terlihat berhasil. Tapi kamu belajar membiarkan hasil menjadi suara. Dan sekarang hasil itu mulai terdengar. Bukan selalu dalam bentuk benda besar. Kadang dalam bentuk aura yang lebih kuat. Kadang dalam bentuk kebiasaan yang lebih sehat. Kadang dalam bentuk keberanian berkata tidak. Kadang dalam bentuk keberanian memulai lagi. Kadang dalam bentuk kemampuan tersenyum tanpa memaksa diri. Kadang dalam bentuk ketenangan yang membuat orang lain bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Mereka tidak tahu bahwa yang terjadi adalah kamu berhenti membocorkan energi kepada hal yang tidak pantas. Kamu berhenti menjelaskan mimpi kepada telinga yang hanya mencari bahan tertawa. Kamu berhenti memberi panggung kepada orang yang hanya ingin melihatmu jatuh. Maka biarkan mereka bingung, biarkan mereka menebak, biarkan mereka terkejut. Tidak semua perubahan harus diberi penjelasan. Ada kemenangan yang paling indah ketika orang baru menyadari setelah semuanya selesai. Dan hari ini, kamu sedang menjadi bukti bahwa gerakan paling sunyi seringkali menghasilkan perubahan paling menggetarkan. Bagian 5. Mereka bingung karena kamu tidak lagi mengejar pengakuan mereka. Dulu mungkin kamu pernah ingin dimengerti oleh semua orang. Kamu ingin mereka tahu niatmu baik. Kamu ingin mereka melihat perjuanganmu. Kamu ingin mereka menghargai pengorbananmu. Kamu ingin seseorang berkata bahwa kamu cukup, bahwa kamu berharga, bahwa kamu tidak seburuk penilaian mereka. Keinginan itu manusiawi. Setiap hati pernah ingin dilihat. Setiap jiwa pernah ingin didengar. Setiap orang yang lama diabaikan pernah berharap suatu hari ada yang berkata, "Aku tahu kamu sudah berjuang sejauh itu." Namun, perjalanan spiritual yang dalam akan membawamu pada satu kesadaran besar. Tidak semua pengakuan yang kamu cari akan menyembuhkanmu. Ada pengakuan yang membuatmu semakin bergantung. Ada tepuk tangan yang membuatmu lupa arah. Ada pujian yang membuatmu takut kehilangan citra. Ada penerimaan manusia yang begitu rapuh, hari ini diberikan, besok ditarik kembali. Jika hidupmu dibangun di atas pengakuan seperti itu, maka batinmu akan selalu bergetar setiap kali seseorang berubah sikap. Lalu perlahan, kamu mulai berhenti mengejar. Bukan karena kamu tidak peduli sama sekali, tetapi karena kamu tidak lagi menjadikan penilaian mereka sebagai pusat hidupmu. Kamu mulai belajar memberi pengakuan kepada dirimu sendiri. Kamu mulai berkata, "Aku tahu aku berjuang. Aku tahu aku pernah jatuh. Aku tahu aku tidak sempurna, tetapi aku terus belajar. Aku tahu nilaiku tidak hilang hanya karena seseorang tidak melihatnya." Kalimat-kalimat batin seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi jiwa yang lama mencari validasi, itu adalah pembebasan besar. Mereka bingung karena dulu kamu tampak mudah digerakkan oleh pendapat mereka. Sedikit pujian membuatmu terlalu senang. Sedikit kritik membuatmu terlalu hancur. Sedikit perhatian membuatmu berharap terlalu banyak. Sedikit penolakan membuatmu merasa tidak layak. Tapi sekarang, kamu lebih stabil. Pujian tidak membuatmu terbang terlalu tinggi. Kritik tidak membuatmu jatuh terlalu dalam. Kamu mendengarkan, tetapi tidak menyerahkan takhtamu. Kamu menerima masukan, tetapi tidak membiarkan hinaan menjadi identitas. Jiwa terpilih. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai mengenal nilai dirimu dari sumber yang lebih dalam. Nilai diri yang sejati tidak selalu datang dari banyaknya orang yang menyukaimu. Tidak selalu datang dari jumlah suara yang memujimu.
tidak selalu datang dari seberapa sering kamu dianggap penting. Nilai diri yang sejati lahir ketika kamu sadar bahwa keberadaanmu sudah bermakna bahkan sebelum dunia mengakuinya. Kamu bukan menjadi berharga karena mereka melihatmu. Kamu berharga, lalu suatu hari mereka baru menyadarinya. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, energi hidupmu kembali kepadamu. Waktu yang dulu habis untuk menjelaskan diri, mulai kamu gunakan untuk membangun diri. Tenaga yang dulu terkuras untuk menyenangkan semua orang, mulai kamu pakai untuk merawat arah hidupmu. Pikiran yang dulu sibuk menebak pendapat orang, mulai kamu latih untuk fokus pada panggilan batinmu. Inilah perubahan yang membuatmu melesat. Bukan karena jalanmu selalu mudah, tetapi karena kamu tidak lagi membawa beban tambahan berupa keinginan untuk disukai semua orang. Kamu tidak lagi bertahan di meja yang hanya memberimu sisa. Mereka bingung karena kamu tidak lagi memohon tempat. Kamu tidak lagi memaksa masuk ke lingkaran yang tidak menghargaimu. Kamu tidak lagi menjelaskan nilai emas kepada orang yang hanya ingin menawar seperti barang murah. Kamu mulai memahami bahwa ada tempat yang tidak perlu kamu rebut. Karena jika suatu ruang benar-benar sesuai dengan takdirmu, ia akan terbuka dengan cara yang lebih bermartabat. Dan perubahan ini membuat auramu naik. Orang yang tidak lagi haus pengakuan memiliki ketenangan yang berbeda. Ia bisa berjalan sendiri tanpa merasa kosong. Karena ia sudah bertemu dengan rumah di dalam dirinya. Ia tetap mencintai manusia, tetapi tidak menggantungkan nyawanya pada penerimaan manusia. Jiwa terpilih, jangan takut jika sebagian orang merasa kehilangan kuasa atasmu. Mereka mungkin dulu menikmati saat kamu membutuhkan validasi mereka. Mereka mungkin dulu merasa penting karena kamu sering menunggu jawaban, pujian, atau perhatian. Namun kini, ketika kamu berdiri lebih utuh, mereka merasa asing. Mereka bertanya-tanya mengapa kamu tidak lagi mengejar. Mereka heran mengapa kamu tidak lagi cemas jika tidak dipilih. Mereka bingung mengapa kamu bisa terlihat baik-baik saja tanpa pengakuan mereka. Jawabannya adalah karena kamu mulai dipenuhi dari dalam. Seseorang yang mulai dipenuhi dari dalam tidak mudah kelaparan di luar. Ia tetap menghargai cinta, tetapi tidak mengemis cinta. Ia tetap menerima dukungan, tetapi tidak runtuh tanpa dukungan. Ia tetap bersyukur jika dihargai, tetapi tidak merasa hilang jika belum dihargai. Inilah kebebasan yang membuatmu tampak berubah begitu cepat. Hari ini, semesta seperti membisikkan kepadamu, teruslah berjalan tanpa memohon pengakuan dari mata yang belum siap melihat. Biarkan kualitasmu tumbuh. Biarkan ketulusanmu matang. Biarkan hasilmu berbicara ketika waktunya tiba. Dan bila suatu hari mereka datang dengan wajah bingung karena akhirnya menyadari siapa kamu, sambutlah dengan tenang. Bukan untuk membalas masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa seseorang yang sudah menemukan dirinya tidak perlu lagi memenangkan perdebatan apapun. Bagian 6. Mereka bingung karena arah hidupmu mulai terlihat jelas. Ada masa ketika kamu merasa berjalan tanpa peta. Kamu bangun, menjalani hari, memenuhi kewajiban, menghadapi tekanan, lalu tidur dengan pikiran yang masih penuh tanda tanya. Kamu bertanya dalam hati, sebenarnya aku sedang menuju kemana? Di luar, mungkin kamu terlihat biasa saja. Tapi di dalam, ada kebingungan panjang yang tidak mudah dijelaskan. Ada keinginan untuk berubah, tetapi belum tahu harus mulai dari mana. Ada mimpi yang samar, ada ketakutan yang tebal, ada masa depan yang seperti tertutup kabut. Lalu perlahan, setelah banyak kehilangan, banyak renungan, banyak kecewa, dan banyak malam panjang, kabut itu mulai menipis. Kamu mulai melihat pola, kamu mulai memahami apa yang harus ditinggalkan. Kamu mulai mengenali siapa yang melemahkan langkahmu. Kamu mulai merasakan kegiatan apa yang membuat jiwamu hidup, dan kebiasaan apa yang membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Dari sana, arah hidupmu mulai terbentuk, bukan langsung sempurna, tetapi lebih jelas daripada sebelumnya. Mereka bingung karena orang yang dulu terlihat ragu kini mulai punya arah.
Dulu kamu mungkin mudah diajak kemana saja, mudah dipengaruhi, mudah berubah pikiran karena komentar orang, mudah menunda karena takut gagal. Tapi sekarang ada ketegasan baru dalam pilihanmu. Kamu mulai mengatakan, ini jalanku. Kamu mulai mengurangi hal yang tidak sejalan. Kamu mulai memperbaiki ritme hidup. Kamu mulai punya alasan yang lebih kuat untuk bangun, bergerak, belajar, bekerja, dan bertahan. Jiwa terpilih, ketika arah hidup mulai jelas, perubahan seseorang bisa terlihat sangat cepat. Bukan karena semuanya langsung mudah, tetapi karena energi yang dulu tercerai-berai mulai terkumpul. Bayangkan cahaya yang tersebar ke banyak arah. Ia hanya menerangi sedikit, tapi ketika cahaya itu difokuskan, ia bisa menembus. Begitu pula hidupmu. Selama ini tenagamu mungkin habis untuk hal-hal yang tidak sejalan, untuk hubungan yang membingungkan, untuk ketakutan yang diulang-ulang, untuk pikiran orang lain, untuk masa lalu yang tidak bisa diubah. Namun kini, tenaga itu kembali menjadi bahan bakar perjalananmu. Arah yang jelas membuat langkah kecil menjadi berarti. Kamu tidak lagi bergerak sekadar karena terpaksa. Kamu bergerak karena tahu ada sesuatu yang sedang dibangun. Kamu tidak lagi menolak disiplin sebagai beban. Kamu mulai melihat disiplin sebagai jembatan. Kamu tidak lagi menganggap kesendirian sebagai kutukan. Kamu mulai melihatnya sebagai ruang persiapan. Kamu tidak lagi melihat keterlambatan sebagai tanda gagal. Kamu mulai melihatnya sebagai proses penyelarasan. Mereka tidak memahami perubahan itu. Mereka hanya melihat kamu mulai lebih sibuk dengan hal yang bermanfaat. Mereka melihat kamu mulai tidak hadir di keramaian yang sama. Mereka melihat kamu mulai menolak obrolan yang hanya menghabiskan waktu. Mereka melihat kamu lebih fokus, lebih rapi, lebih tenang, lebih sulit diganggu oleh kebisingan kecil. Mereka mungkin mengira kamu berubah karena merasa lebih tinggi, padahal kamu hanya mulai menghargai arah yang sedang dibuka untukmu. Ada panggilan tertentu yang tidak bisa dijawab oleh versi dirimu yang lama. Itulah sebabnya kamu harus berubah. Ada pintu tertentu yang tidak akan terbuka bagi orang yang masih membawa pola lama. Itulah sebabnya kamu harus dibersihkan. Ada amanah tertentu yang membutuhkan batin lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih tertata. Itulah sebabnya banyak hal dalam hidupmu terasa seperti diguncang, dipisahkan, dan disusun ulang. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyesuaikanmu dengan jalan yang lebih besar. Itu bukan sekadar motivasi sementara. Itu bisa menjadi tanda bahwa semesta sedang menggeser posisimu. Jiwa terpilih, jangan remehkan fase ketika arah hidupmu mulai terlihat. Dulu kamu hanya ingin tidak sakit lagi. Sekarang kamu mulai ingin menjadi sumber cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kelak membutuhkan bukti bahwa kebangkitan itu mungkin. Mereka bingung karena kamu tidak lagi berjalan berputar di tempat yang sama. Kamu mulai bergerak seperti sungai yang menemukan jalurnya. Tidak selalu cepat, tetapi pasti. Tidak selalu terlihat besar, tetapi konsisten. Tidak selalu dipahami, tetapi selaras. Dan ketika seseorang sudah selaras, ada banyak hal yang dulu terasa berat mulai kehilangan kuasanya. Godaan lama tidak lagi semenarik dulu. Drama lama tidak lagi mengikat seperti dulu. Kebiasaan lama tidak lagi terasa seperti rumah. Karena jiwamu sudah mencium aroma masa depan yang lebih luas. Teruslah menjaga arah itu. Jangan biarkan komentar kecil membuatmu kembali ragu. Jangan biarkan orang yang tidak tahu perjalananmu mengatur tujuanmu. Jangan biarkan masa lalu menakut-nakutimu dengan bayangan lama. Jika arah sudah mulai dibuka, hormati dengan langkah yang konsisten. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyadari jalannya sebelum terlambat. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang berada di masa ketika kabut mulai terangkat dan jalan yang dulu samar kini mulai memanggil namamu. Bagian 7. Mereka bingung karena cahaya batinmu tidak lagi bisa disembunyikan. Perubahan terdalam tidak selalu tampak dari pakaian, pencapaian, atau kata-kata.
Kadang perubahan terdalam tampak dari kehadiran. Ada orang yang masuk ke ruangan tanpa banyak bicara, tetapi suasananya berubah. Ada orang yang tidak perlu menjelaskan siapa dirinya, tetapi orang lain merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat, ada ketegasan yang tidak kasar, ada kelembutan yang tidak lemah, ada cahaya batin yang muncul setelah seseorang melewati kegelapan dan tidak membiarkan kegelapan itu mengubahnya menjadi pahit. Itulah yang sedang terjadi padamu. Mereka bingung karena cahaya yang dulu tertutup oleh luka kini mulai terlihat. Dulu mungkin kamu terlalu sering meragukan diri, terlalu sering merasa kecil, terlalu sering membandingkan hidupmu dengan orang lain, terlalu sering menunduk karena merasa belum cukup. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai berdamai dengan keberadaanmu. Kamu tidak lagi meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mengecilkan cahaya hanya agar orang lain tidak terganggu. Kamu tidak lagi menyembunyikan kemampuan, kedalaman, dan kepekaanmu hanya karena pernah diremehkan. Jiwa terpilih, ada saatnya semesta tidak lagi mengizinkanmu bersembunyi. Ada saatnya cahaya yang lama kamu tutupi mulai memancar walau kamu tidak sengaja menampakkannya. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun, tetapi agar kamu berhenti mengkhianati potensi yang dititipkan kepadamu. Terlalu lama kamu hidup seperti lilin yang takut menyala karena ruangan terbiasa gelap. Terlalu lama kamu menahan suara hanya karena orang lain tidak siap mendengar. Terlalu lama kamu menaruh dirimu di belakang, padahal hidup sedang memanggilmu ke depan. Mereka bingung karena orang yang dulu tampak mudah diabaikan kini sulit untuk tidak diperhatikan. Bukan karena kamu memaksa perhatian, tetapi karena energimu berubah. Ada keutuhan yang mulai terbentuk, ada keyakinan yang tidak perlu diumumkan, ada kedalaman yang membuat kata-katamu terasa lebih berat, ada pengalaman yang membuat pandanganmu lebih tajam. Ada luka yang telah menjadi kebijaksanaan sehingga kehadiranmu tidak lagi biasa. Cahaya batin seperti ini tidak bisa dipalsukan. Orang bisa meniru gaya bicara, meniru penampilan, meniru kalimat motivasi. Cahaya batin muncul dari kesetiaan pada proses, tetapi tidak bisa meniru kedalaman jiwa yang lahir dari proses panjang, dari ketaatan kepada nilai yang lebih tinggi meski tidak selalu mudah. Dari keputusan untuk tetap menjadi baik tanpa menjadi bodoh, tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap kuat tanpa menjadi kejam. Inilah yang membuat perubahanmu terasa sulit dipercaya. Mereka tidak melihat seseorang yang hanya ingin terlihat hebat. Mereka melihat seseorang yang seperti telah melewati pintu tak terlihat. Ada aura pulang, ada aura selesai dengan banyak hal kecil, ada aura tidak lagi lapar pada keramaian palsu. Ada aura yang berkata tanpa suara, aku sudah melewati hal yang tidak kalian tahu, dan aku tidak lagi bisa dikembalikan ke versi lama. Jangan takut pada cahaya itu. Banyak jiwa terpilih justru takut ketika dirinya mulai bersinar. Mereka khawatir dianggap sombong. Mereka khawatir memancing iri. Mereka khawatir kehilangan orang. Mereka khawatir menjadi pusat perhatian. Namun dengarkan ini dengan hati yang tenang. Cahaya tidak bersalah karena membuat gelap terlihat. Bunga tidak bersalah karena mekar di musimnya. Matahari tidak bersalah karena terbit setelah malam panjang. Kamu tidak bersalah karena akhirnya tumbuh setelah sekian lama bertahan. Orang yang tidak nyaman dengan cahaya batinmu mungkin adalah orang yang dulu nyaman saat kamu redup. Mereka menyukai dirimu ketika kamu masih ragu. Mereka merasa aman ketika kamu belum sadar nilai diri. Mereka merasa lebih tinggi ketika kamu belum berdiri tegak. Namun ketika kamu mulai mengenali cahaya sendiri, mereka merasa posisi lama mereka terganggu. Itulah sebabnya sebagian dari mereka bingung, sebagian menjauh, sebagian mengamati diam-diam, dan sebagian mulai mencari cara untuk memahami perubahanmu. Tetapi kamu tidak perlu memadamkan diri untuk membuat mereka nyaman. Kamu juga tidak perlu menyilaukan orang dengan kesombongan. Cukup bersinar dengan matang, bersinar dengan rendah hati, bersinar dengan kerja nyata,
bersinar dengan kebaikan yang memiliki batas, bersinar dengan ketenangan yang tidak meminta persetujuan, bersinar dengan hidup yang semakin selaras antara kata, niat, dan tindakan. Jiwa terpilih, cahaya batinmu adalah tanda bahwa proses panjang itu tidak sia-sia. Semua malam yang kamu lewati, semua air mata yang kamu sembunyikan, semua doa yang kamu bisikan dalam bahasa paling sunyi, semua keputusan kecil untuk tidak menyerah, kini mulai membentuk medan energi baru di sekelilingmu. Mereka boleh bingung, mereka boleh tidak percaya. Tapi tugasmu bukan membuat mereka percaya. Tugasmu adalah tetap setia kepada cahaya yang telah dibangunkan di dalam dirimu. Penutup, deklarasi terakhir untuk jiwa yang telah berubah. Jiwa terpilih, sekarang kamu mengerti mengapa banyak orang bingung melihatmu berubah secepat ini. Mereka bingung bukan karena perubahanmu tidak masuk akal, tetapi karena mereka tidak menyaksikan bagian paling sunyi dari perjalananmu. Mereka tidak ada ketika kamu menahan tangis. Mereka tidak ada ketika kamu berbicara kepada langit dengan suara yang hampir habis. Mereka tidak ada ketika kamu memaksa diri bangkit meski hatimu belum sembuh. Mereka tidak ada ketika kamu memilih diam, memilih sabar, memilih belajar, memilih memperbaiki diri, memilih tidak membalas, memilih tidak tenggelam, memilih tetap hidup dengan hati yang belum menyerah. Yang mereka lihat hari ini hanyalah hasil dari peperangan batin yang panjang. Mereka melihat kamu lebih tenang, tetapi tidak melihat badai yang pernah kamu jinakkan. Mereka melihat kamu lebih kuat, tetapi tidak melihat malam ketika kamu hampir runtuh. Mereka melihat kamu lebih berani, tetapi tidak melihat rasa takut yang kamu peluk sampai akhirnya melemah. Mereka melihat kamu berubah, tetapi tidak tahu bahwa perubahan itu adalah jawaban dari seluruh luka yang kamu ubah menjadi doa, pelajaran, dan kekuatan. Maka jangan kecilkan prosesmu hanya karena orang lain menyebutnya tiba-tiba. Jangan meragukan kebangkitanmu hanya karena mereka tidak percaya. Jangan kembali menjadi versi lama hanya karena mereka lebih nyaman dengan dirimu yang dulu. Kamu tidak dilahirkan untuk selamanya hidup dalam penjelasan. Ada saatnya kamu harus berhenti meminta dimengerti oleh semua orang dan mulai menghormati perjalanan yang hanya kamu dan sang sumber kehidupan yang tahu. Aku tidak akan lagi meminta izin kepada masa lalu untuk berubah. Mulai hari ini, deklarasikan dalam batinmu. Aku akan berjalan dengan hati yang lebih sadar, pikiran yang lebih jernih, batas yang lebih sehat, dan keyakinan yang lebih dalam. Bila mereka bertanya, kok bisa secepat ini? Biarkan hidupmu menjawab dengan tenang. Biarkan langkahmu menjawab. Biarkan hasilmu menjawab. Biarkan senyummu yang tidak lagi dipaksakan menjawab. Biarkan kedamaianmu yang tidak lagi mudah dicuri menjawab, karena tidak semua jawaban harus berbentuk kata. Kadang jawaban paling kuat adalah ketika seseorang yang dulu diremehkan tetap tumbuh, tetap naik, tetap bersinar, tanpa harus menginjak siapapun. Dan untuk kamu yang sedang mendengar pesan ini, jangan berhenti di sini. Jika kalimat-kalimat ini terasa seperti mengetuk ruang terdalam di hatimu, itu bukan kebetulan. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menghormati prosesmu sendiri. Berlangganan kanal ini agar pesan-pesan seperti ini terus menemanimu dalam perjalanan batinmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal ketika pesan berikutnya datang untuk menguatkan langkahmu. Tulis komentar di bawah video ini dengan kalimat, "Aku siap berubah dengan tenang dan kuat." Biarkan komentar itu menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi takut naik ke versi hidup yang lebih tinggi. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berusaha bangkit diam-diam. Karena mungkin pesan ini adalah cahaya yang sedang ia butuhkan malam ini. Ingatlah, jiwa terpilih, perubahanmu bukan kebetulan. Ketenanganmu bukan kelemahan. Diammu bukan kekalahan. Jarakmu bukan kesombongan. Kebangkitanmu bukan sandiwara. Semua itu adalah tanda bahwa hidup sedang menata ulang tempatmu. Orang boleh bingung, dunia boleh terkejut, masa lalu boleh memanggilmu kembali.
Tetapi kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi seseorang yang tidak lagi cocok dengan takdirmu. Maka berdirilah, angkat wajahmu, tarik napas dalam-dalam. Hari ini, langit menyaksikan bahwa kamu bukan lagi jiwa yang sama.